Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 1210 yang beranggotakan saya Aziza Zahra, Saya Nana Tanjung Putri. Saya Wasiki, saya Gilby, saya Yaksha. Di sini kami akan membuat video tutorial cara mengendarai motor kopling pada jalan biasa, jalan tanjakan, dan juga jalan turunan. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke video tutorial cara mengendarai motor kopling, mari kita pelajari apa itu kopling dan bagaimana cara kerjanya. Kopling adalah ketika ingin memasukkan dan melakukan pindah gigi. Alasan motor membutuhkan kopling karena kopling itu layaknya pintu energi yang bisa memutuskan juga menyambungkan putaran mesin dari mesin ke transmisi secara instan. Pemutusan energi yang instan ini diperlukan ketika ingin memasukkan dan memindahkan gigi persneling. Saat posisi netral, putaran mesin itu tersambung sampai ke transmisi, tetapi roda tidak berputar karena masih dalam posisi netral. Saat ditarik tuas koplingnya, putaran dari mesin tidak terhubung ke transmisi. Jadi ketika memasukkan gigi, mesin tidak tersentak. Saat melepas tuas kopling secara perlahan, gigi sudah masuk sehingga motor dapat bergerak. Selanjutnya, cara kerja kopling. Mekanisme kopling terletak di sebelah kanan. Saat melihat bagian mesin motor yang berbentuk tabung, maka itu adalah tempat kopling terpasang. Dan jika dibuka, maka akan menemukan banyak plat. Kopling memiliki dua jenis poros. Poros luar yang terhubung dengan poros engkol mesin, dan poros dalam yang terhubung dengan transmisi. Jadi, kedua poros ini tidak terkait atau saling terbebas. Kemudian, kopling juga memiliki dua jenis plat, yaitu plat kopling dan plat besi. Plat kopling adalah komponen yang ada kampas koplingnya. Plat ini punya drat luar, sehingga bisa terkait dengan poros kopling bagian luar. Namun, plat kopling tidak punya drat dalam, sehingga ketika mesin dinyalakan, plat kopling akan ikut berputar bersama poros luar, tanpa memutar poros dalam. Lalu, plat besi punya drat dalam, tapi tidak ada drat luar, sehingga putaran dari plat kopling tidak akan membuat plat besi dan poros transmisi berputar. Plat besi ini dipasang secara selang-seling di antara plat kopling. Agar putaran mesin bisa tersalurkan ke transmisi, ada satu plat lagi, yakni plat penekan. Plat ini terpasang di ujung dan ada pegasnya. Jadi plat ini akan mendorong semua plat supaya menempel, karena kedua jenis plat ini mempunyai material yang berbeda. Yang satu memakai besi dan satu lagi memakai kanvas. Maka ketika kedua plat ini menempel, itu akan menyatukan kedua plat tersebut. Jadi, plat besi ini akan ikut memutar. Inilah yang membuat putaran dari mesin bisa tersalur ke transmisi. Jika ingin memutuskannya, maka ada komponen yang bernama tuas atau pengendali kopling. Tuas ini bisa dilihat dari luar bagian mesin. Tuas ini mempunyai kabel yang terhubung ke tuas kopling. Ketika seseorang menarik tuasnya, maka tuas yang ada di bawah akan ikut tertarik. Gerakan tuas ini akan mengungkit plat penekan untuk bergerak ke arah luar, sehingga ini akan menghilangkan tekanan yang membuat semua plat menempel dan akan kembali menciptakan celah antar plat sehingga putarannya terputus. Pada intinya, cara kerja kopling pada motor itu adalah menempel pada plat. Jadi ketika semua plat menempel, maka putaran mesin terhubung, dan ketika plat renggang sedikit saja, putaran mesin akan terputus. Tutorial cara menggunakan motor kopling. Langkah pertama, harus punya motor kopling terlebih dahulu. Langkah kedua, duduk di motor senyaman kalian. Aku sayang, kamu juga sayang. Langkah ketiga, tarik tuas kopling sampai mentok. Langkah keempat, injak gigi motor ke bawah untuk memasukkan gigi 1, lalu gigi 2 sampai 6 tekan transmisinya ke atas. Langkah kelima, lalu lepas tuas kopling secara perlahan sembari menarik gas. Langkah keenam, tangan dan kaki standby di tuas rem.
Agar menghemat kampas rem, kita bisa menggunakan engine brake yang dimana memakai gear 1, tapi jangan tekan kopling. Motor akan otomatis terkunci pada gear 1. Dan jangan lakukan ini secara terus-menerus. Bisa juga menarik tuas kopling dan menarik tuas rem dan tidak menggunakan engine brake. Jika tanjakan memiliki kemiringan yang cukup naik, disarankan menggunakan gear 1 untuk kondisi start pada RPM rendah. Jika kalian pada jalan yang landai tetapi kemiringan tidak terlalu signifikan, bisa menggunakan gear berapapun. Namun harus memperhatikan minimum RPM pada gear masing-masing. Lakukan terus hingga lancar sampai kalian bisa seperti ini.